Bukti pelanggaran prematur, DPCK SPSI Kota Probolinggo minta karyawan PT Indoverin Jaya diperkerjakan kembali. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan PT Indoverin Jaya di Kota Probolinggo memasuki babak lanjutan. Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau DPCK SPSI Kota Probolinggo menilai pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap salah satu karyawan dilakukan secara prematur dan meminta agar karyawan tersebut diperkerjakan kembali. Kasus ini bermula dari PHK sepihak yang dilakukan manajemen PT Indoverin Jaya terhadap karyawannya, Muhammad Abduh Rofi Kosyah, berusia 25 tahun, pada tanggal 14 November tahun 2025. Sengketa tersebut kini telah memasuki tahapan mediasi pertama yang digelar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kanigaran, pada Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025. Mediasi ini dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Indoverin Jaya, yakni Suharjito dan Eva Yulia, bersama kuasa hukum perusahaan. Sementara dari pihak karyawan, DPCK SPSI Kota Probolinggo hadir sebagai kuasa hukum yang dipimpin langsung oleh Ketua DPCK SPSI, Donald Finalio Boy, didampingi pengurus Haji Anang Triono, Haji Rifai, dan Wawan Suglanto. Proses mediasi dipimpin oleh mediator bidang hubungan industrial dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Dalam agenda mediasi, DPCK SPSI meminta manajemen perusahaan untuk menunjukkan bukti nyata atas tuduhan pelanggaran berat yang dinilai menjadi dasar PHK terhadap Muhammad Abduh Rofi Kosyah. Tuduhan tersebut mengacu pada perjanjian kerja bersama pasal 45 ayat 2 huruf F terkait pembongkaran rahasia perusahaan, serta pasal 45 ayat 2 huruf I terkait kelalaian yang dinilai dapat merugikan perusahaan. Namun saat mediator meminta bukti pelanggaran secara konkret, pihak manajemen PT Indoverin Jaya melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan bukti secara nyata, dan hanya menyampaikan komitmen terhadap aturan perusahaan yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Situasi sempat memanas ketika kuasa hukum perusahaan mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan terkait surat keberatan yang diajukan. DPCK SPSI pun menyampaikan interupsi dan keberatan, menilai pertanyaan tersebut dapat memengaruhi kondisi mental dan psikologis karyawan yang telah tertekan akibat PHK sepihak. Ketua DPCK SPSI Kota Probolinggo, Donald Finalio Boy, menegaskan bahwa seluruh pertanyaan seharusnya disampaikan kepada pihak kuasa hukum, bukan langsung kepada karyawan. Sementara itu, Pembina KSPSI, Haji Anang Triono, menegaskan bahwa yang diminta oleh pihak serikat hanyalah bukti pelanggaran berat, bukan sekadar penjelasan aturan perusahaan. Di akhir mediasi, mediator bidang hubungan industrial menyimpulkan bahwa bukti pelanggaran dinilai lemah, sehingga sanksi PHK dianggap terlalu dini untuk dilakukan. Mediator pun menyarankan agar perusahaan memberikan sanksi sesuai tahapan pelanggaran biasa, berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kembali bekerja, sesuai tuntutan DPCK SPSI. Meski demikian, mediasi pertama ini belum menghasilkan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses ke mediasi kedua yang dijadwalkan akan digelar pada pekan depan. Di akhir pertemuan, Ketua DPCK SPSI Kota Probolinggo, Donald Finalio Boy, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal dugaan ketidakadilan terhadap karyawan, hingga keadilan benar-benar ditegakkan, seraya menegaskan bahwa pekerja merupakan aset terbesar bagi perusahaan. Tim Mega TV melaporkan. Terima kasih. Hari ini adalah proses mediasi yang pertama yang kami lakukan. Jadi hari ini dihadiri oleh PT Indoverin Jaya dan juga dari kami pihak Serikat Pekerja. Nah, untuk hari ini itu belum ada kesepakatan. Jadi yang kami minta adalah 2 poin yang kemarin kami sampaikan, yaitu bukti atas pelanggaran yang dituduhkan bahwa ini adalah merupakan pelanggaran berat. 1, yaitu pasal yang menyampaikan adalah ini membocorkan rahasia perusahaan. Kami meminta bukti perusahaan dibocorkan dalam hal apa. Ini yang tidak bisa dibuktikan, yang pertama. Yang kedua, yaitu pasal di PKB yang menyatakan ini menimbulkan kerugian dari atas apa yang dilakukan, menimbulkan kerugian oleh perusahaan. Sehingga kami minta bukti ini.
kerugiannya itu berapa yang ditimbulkan atas kesalahan atau gambar yang ditampilkan oleh karyawan ini. Hari ini juga dari pihak manajemen PT Indoperin tidak bisa membuktikan, tidak bisa membawa bukti otentik yang kami minta, sehingga tidak ada kesepakatan dan kami tetap akan melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya sampai nanti ke PHI. Dari pihak Disperinaker itu juga menyampaikan karena keterkaitan bukti yang diminta itu tidak ada, jadi dari pihak dinas juga menyampaikan bahwa sanksi PHK ini tidak beralasan, sehingga harus dirubah. Jadi bukan sanksi PHK tetapi sanksi sesuai tahapan, yaitu ada pelanggaran 1, 2, 3. Jadi tidak masuk dalam kategori pelanggaran berat yang dituduhkan oleh manajemen PT Indoperin. Dari dinas juga menyampaikan usulan saran yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Demikian. Sesuai tahapan yang harus dilalui, kami akan mengikuti tahapan itu. Tahapan-tahapan itu harus kami lalui. Nanti akan ada mediasi yang kedua, kemudian muncul anjuran, dan nanti anjuran itu akan kami pakai ke perselisihan hubungan industrial PHI, kalau mana nanti di mediasi yang kedua ini belum ada titik terang dan juga belum ada kesepakatan. Intinya adalah kami siap mengikuti tahapan selanjutnya dan kami siap untuk ketemu di pengadilan hubungan industrial. Oke.